Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang tenaga endogen, yaitu vulkanisme, dan tenaga eksogen berupa erosi. Sebelum ke materi, terlebih dahulu saya akan memaparkan pengertian dari tenaga endogen dan eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, sedangkan tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Langsung saja materi pertama, yaitu vulkanisme. Vulkanisme adalah semua gejala alam yang terjadi akibat adanya aktivitas magma yang terkandung di dalam perut bumi. Magma yang keluar ke permukaan bumi disebut lava. Aliran material vulkanik disebut lahar. Adapun jenis-jenis vulkanisme. Yang pertama, vulkanisme pada zona divergen. Vulkanisme pada zona divergen yaitu vulkanisme yang berupa keluarnya magma yang bersuhu sangat tinggi dan meleleh serta tanpa letusan yang sangat dahsyat. Yang kedua, vulkanisme pada zona konvergen, yaitu vulkanisme pada zona konvergen merupakan vulkanisme yang berupa letusan yang dahsyat yang mengeluarkan magma padat, gas, dan magma cair kental. Yang ketiga, vulkanisme pada zona tengah, yaitu vulkanisme yang berupa melelehnya magma tanpa letusan yang dahsyat. Adapun tipe-tipe gunung berapi, yang pertama, gunung api kerucut. Jenis gunung api ini merupakan yang paling banyak ada di permukaan bumi. Gunung api kerucut terjadi karena adanya erupsi efusif atau lelehan magma dan erupsi eksplosif atau letusan magma. Yang kedua, gunung api perisai. Faktor yang melatar belakangi terbentuknya gunung api perisai adalah lava cair. Proses pembekuan lava cair ini terjadi karena adanya erupsi efusif. Yang ketiga, gunung api corong. Gunung api corong ini terbentuk karena letusan kuat yang kemudian membentuk tumpunan lava. Adapun contoh vulkanisme adalah yang pertama itu gunung api Laki di Islandia dan deretan gunung api di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Langsung saja materi selanjutnya, yaitu erosi. Erosi adalah peristiwa pengikisan padatan atau sedimen, tanah, batuan, dan partikel lainnya akibat transportasi angin, air atau es, karakteristik hujan, cat pada tanah, dan material lain di bawah pengaruh gravitasi, atau oleh makhluk hidup semisal hewan yang membuat liang. Dalam hal ini disebut bioerosi. Adapun jenis-jenis erosi, yang pertama, erosi oleh air. Erosi ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Yang pertama, splash erosion. Erosi oleh butiran air hujan yang jatuh ke tanah. Yang kedua, set erosion, yaitu erosi oleh air yang jatuh dan mengalir di permukaan tanah yang hilang merata sehingga partikel-partikel tanah yang hilang merata di permukaan tanah. Yang ketiga, rill erosion. Erosi oleh air yang mengalir di permukaan tanah dengan membentuk alur-alur kecil dengan kedalaman beberapa sentimeter. Yang keempat, gullian erosion. Erosi oleh air yang mengalir di permukaan tanah yang miring atau di lereng perbukitan yang membentuk alur-alur yang dalam dan lebarnya mencapai beberapa meter dan berbentuk V. Yang kelima, valley erosion. Erosi oleh air yang mengalir di daerah perbukitan yang membentuk lembah-lembah sungai atau lereng-lereng perbukitan. Yang keenam, stream erosion.
erosi oleh air dalam bentuk aliran sungai, lembah sungai terbentuk. Terjadi erosi lateral yang makin ke hilir makin dominan dan dapat membentuk aliran sungai bermeander. Yang kedua, erosi oleh gelombang. Erosi terjadi oleh gelombang laut yang memukul ke pantai. Erosi dapat dibedakan menjadi: yang pertama, erosi oleh pukulan gelombang yang memukul ke tebing pantai. Yang kedua, abrasi atau corasi, erosi oleh material yang diangkut gelombang ketika gelombang memukul ke tebing pantai. Yang ketiga yaitu erosi oleh angin. Erosi ini terjadi oleh angin yang bertiup. Erosi ini terjadi di daerah yang tidak bervegetasi atau bervegetasi sangat jarang di daerah gurun dan pesisir. Erosi ini dapat dibedakan menjadi: yang pertama, deflasi. Deflasi erosi oleh angin yang bertiup dan menyebabkan material lepas yang halus terangkut. Yang kedua, abrasi. Abrasi erosi oleh material halus yang diangkut oleh angin ketika angin menerpa suatu batuan. Yang keempat, erosi oleh es. Erosi ini terjadi oleh gerakan massa es dalam bentuk gluster. Gluster dapat menyebabkan abrasi atau pengerusan oleh material-material yang diangkutnya. Dapat menyebabkan retakan pada batuan karena terurut ketika gluster bergerak. Kelima, erosi karena gravitasi. Batuan atau sedimen yang bergerak terhadap kemiringannya merupakan proses erosi yang disebabkan oleh gaya berat massa. Yang keenam, erosi oleh organisme. Erosi ini terjadi karena aktivitas organisme yang melakukan pemboran, penggerusan, atau penghancuran terhadap batuan. Erosi ini disebut juga bioerosion. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya erosi. Yang pertama itu curah hujan. Yang kedua, sifat-sifat tanah. Sifat-sifat yang dimiliki oleh tanah juga bisa menjadi penyebab terjadinya erosi. Apabila tanah memiliki tekstur yang kasar dan halus, maka tanah tersebut akan tahan terhadap erosi. Selain itu, kandungan bahan organik yang ada pada tanah juga dapat menentukan kepekaan tanah terhadap erosi. Hal ini karena bahan-bahan organik yang terkandung pada tanah dapat mempengaruhi tingkat kematapan struktur tanah. Yang ketiga itu lereng. Faktor selanjutnya itu lereng. Tingkat erosi yang terjadi pada lereng akan semakin meningkat apabila lereng semakin suram. Akibatnya, kecepatan aliran permukaan akan menjadi semakin meningkat, sehingga kekuatan pengangkut juga akan semakin meningkat. Selain itu, bentuk lereng yang semakin memanjang dapat mengakibatkan volume air yang mengalir menjadi semakin besar. Yang keempat, vegetasi. Apabila di suatu permukaan bumi mempunyai vegetasi yang rimbun, maka daerah tersebut akan lebih terhindar oleh bahaya erosi. Salah satunya ekosistem yang berperan paling efektif dalam pencegahan terjadinya erosi, yaitu hutan. Yang kelima, manusia. Manusia dapat berperan sebagai penyebab cepatnya laju erosi maupun menekan laju erosi. Dalam proses mempercepat erosi, manusia banyak melakukan kesalahan dalam pengelola lingkungan, seperti penebangan, eksploitasi hutan, pengerukan tanah, dan lain sebagainya. Sedangkan penanggulangan laju erosi, manusia dapat melakukan evaluasi konservasi lahan dengan cara reboisasi. Adapun contohnya erosi oleh organisme. Yang pertama, rusaknya lapisan tanah di daerah gundul karena diterpa oleh hujan deras.
merupakan contoh terjadinya erosi di daratan yang digerakkan oleh tenaga air hujan. Kalau erosi ini kita biarkan secara terus-menerus, maka akan terjadi kerusakan alam. Yang kedua, perpindahannya butir-butir pasir di daerah pantai yang dibawa angin, kemudian membentuk gundukan atau bukit-bukit pasir di tempat lain merupakan contoh terjadinya erosi di darat yang digerakkan oleh tenaga angin.